Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimin muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, sesudah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah kita, mengambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang besar dan terakhir bersama bangsa Yahudi, yaitu perang Khaybar. Sebagaimana dimaklumi bahwa bangsa Arab Madinah, yang mana mereka datang dari Aus dan Khazraj, mereka punya hubungan sosial cukup lama dengan orang-orang Yahudi, yang mana orang Yahudi itu hasil diaspora atau pencaran-pencaran dari wilayah Syam. Ada yang aslinya, ada yang ke Mesir, kemudian ada yang sebagian ada yang ke Persia, ya, sebagian ada ke wilayah-wilayah yang lain, dan cukup banyak orang-orang Yahudi ahli kitab. Mereka mencari tempat atau lokasi yang di situ akan muncul nabi ataupun rasul. Makanya mereka jalan membuka kampung demi kampung, berjumpa dengan penduduk asli, kemudian berkembang biak juga di sana. Termasuk nantinya ada wilayah Wadil Qura, banyak kurmanya. Nah, mereka bisa hidup, bisa mencari dunia dari sana. Dekat dari Wadil Qura yaitu Khaybar. Akhirnya mereka juga tinggal di Khaybar. Tetapi yang serius ngaji, mereka nggak berdiam diri di situ. Nah, ini bukan lokasinya ini. Belum lokasi ini. Lokasinya masih jalan lagi ke selatan, yang nantinya mereka menemukan wilayah Yasrib. Maka di sanalah mereka nanti akan berdomisili. Dan betul, mereka tinggal cukup lama. Bahkan mereka yang menjadi
sebab adanya perang Bu'ath atau peperangan antara kabilah Aus dan Khazraj. Karena mereka tahu dua kabilah ini besar. Kalau kekuatan mereka melebihi Yahudi, dikhawatirkan Yahudi yang akan hancur. Makanya daripada Aus dan Khazraj bersatu, mending diadu domba dan disuplai senjata, maka terjadilah perang saudara. Hingga kemudian mereka mengenal Islam, mengenal iman, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dimuliakan dan dihormati sampai kedatangannya dalam peristiwa hijrah. Nah, maka dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah menjumpai Yahudi-Yahudi, dan mereka tersusun menjadi 3 keluarga besar. Yang pertama adalah Bani Qainuqa, yang berikutnya adalah Bani Nadir, dan yang ketiga adalah Bani Quraidah. Meskipun masih ada Yahudi-Yahudi yang kecil-kecil, tapi mereka mesti nginduknya ketiga ini. Kalau enggak Qainuqa, atau dalam sebutan lain Qunaiqa, ya Bani Nadir dan Quraidah. Allah subhanahu wa ta'ala di tahun kedua menganugerahkan kaum muslimin kemenangan besar, yaitu perang Badar. Tapi sesudah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin mengusir Yahudi Qainuqa disebabkan keusilan mereka. Di pasar mereka ada muslimat yang belanja, kemudian mereka paksa, mereka jahili untuk terbukanya aurat. Dari dulu yang Yahudi itu iseng, jahil. Maka ketika muslimah tadi berteriak, ya lal muslimin, ya lal muslimin, ada orang Islam nggak di sini? Ya, saya sedang dijahati ini, auratnya sampai terbuka. Maka ada seorang muslim yang kemudian membela saudarinya Yahudi yang ngerjain tadi sampai jilbabnya lepas. Nah, itu dibunuh sama muslim ini tadi. Tapi ternyata pasarnya pasar Yahudi, ya muslim tadi akhirnya juga dibunuh. Dan berita ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengerahkan pasukannya untuk mengusir Bani Qainuqa, karena yang memulai mereka. Berikutnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 bulan sesudah peristiwa Uhud, ya, karena pasca Uhud itu kaum muslimin kan masih punya perjanjian dengan seluruh masyarakat Madinah, pokoknya sama-sama jaga kestabilan, keamanan. Kalau ada yang disakiti, ya kita bela bareng-bareng dengan latar belakang keamanan dan kenyamanan Madinah. Oh, ternyata ada peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kabar sebagian yang dikirim ngajar itu dibunuh. Ya, ada sahabat yang bernama Hubaib, ada sahabat yang bernama Asim, bahkan ada 70 qurra ahli Quran itu dibunuh di wilayah
sumur Maunah. Maka kemudian Rasulullah SAW mendoakan laknat bagi orang-orang yang mengkhianati ini tadi. Bani Lahyain, Bani Amr, didoakan oleh Rasulullah SAW laknat. Nah, di penggalan kisah ini ada seorang muslim penggembala, yang mana penggembala ini salah sasaran di dalam membunuh orang. Melihat para qurra tadi itu tergeletak, bahkan sudah ditunggu oleh burung-burung pemakan bangkai. Kemudian di sana ada orang kok ketawa-ketawa terbahak-bahak, wah ini jangan-jangan yang bunuh. Maka penggembala muslim ini akhirnya membunuh orang yang ketawa-ketawa itu. Ternyata itu bukan yang membunuh para qurra. Bahkan mereka dari suku Kalbi yang itu ada perjanjian damai dengan Madinah. Maka bersegeralah penggembala ini datang kepada Rasul, menceritakan salah sasaran. Maka kewajibannya harus mengganti denda diat. Ya, saat itu 100 ekor unta, satu nyawa itu. Ya. Maka Rasul keliling Madinah, kita patungan untuk membayar denda ini. Salah satunya kemana? Ke Bani Nadir. Di Bani Nadir, Rasul SAW bukannya diterima dengan baik, malah mereka punya niat buruk. Yahudi itu kan punya benteng-benteng itu. Nabi berada di benteng bawah, mereka punya niat buruk untuk menjatuhkan batu dari atas. Sebetulnya sudah ada yang melarang, jangan. Muhammad tidak tahu, iya. Tapi kalau Jibril tahu repot ini. Ya, nanti Jibril ngasih tahu Muhammad, habis kita. Dan betul, malaikat Jibril tahu, kemudian menghabarkan kepada Rasul. Nabi pun kemudian mempercepat kedatangannya di Bani Nadir. Sudah, misinya nggak diselesaikan, beliau pamit ya sama Abu Bakar, sama Umar, dan setelah balik Nabi kemudian menyusun pasukan untuk mengusir Bani Nadir. Sudah 2 Yahudi hilang dari Madinah. Tinggal 1, yaitu Quraidah. Dan Quraidah inilah cikal bakal nantinya proses peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab. Ya, punya masalah. Harusnya Madinah itu kuat bentengnya, ya, baik itu dari sisi alam maupun dari sisi mereka. Tapi ternyata lagi-lagi Yahudi itu memang masyarakat, bangsa, ras yang memang dasarnya pengkhianat. Makanya lagi-lagi berkhianat kepada Rasulullah SAW. Mereka membuka jalan untuk orang-orang Ahzab. Maka sesudah Allah berikan kemenangan di peristiwa Khandaq, Allah perintahkan untuk mengusir Bani Quraidah. Sudah. Yang salah-salah mereka sendiri, yang terusir akhirnya ya mereka sendiri. Nah, baik itu Qainuqa, kemudian Bani Nadir maupun Quraidah terusir dari Madinah. Kemana mereka pergi? Jawabannya ke Khaybar. Karena Yahudi besar dekat dari situ, yaitu Khaybar. Ya. Oleh karenanya, sepulangnya Rasulullah SAW dari peristiwa Bai'atur Ridwan, ya, Allah turunkan ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Ini adalah kemenangan yang gemilang, kemenangan yang nyata, terang. Ini sebagian para ulama menafsirkan, kan Rasul nggak jadi umroh atau belum jadi. Kemudian Rasul juga dilarang berperang dengan orang Mekah.
Maka inilah kesempatan Rasulullah SAW untuk melanjutkan misi dengan non-Arab. Siapa? Ya, salah satunya Yahudi. Khaybar ya masih cukup dekat dengan wilayah Madinah. Makanya Rasulullah SAW sepulangnya itu beliau mengirimkan surat-surat dakwah ya, dan beliau juga mengirim pasukan untuk diberangkatkan ke Khaybar. Berarti peristiwa penaklukan Khaybar itu terjadi di tahun ke-7 dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita ambil sebuah riwayat dari Anas bin Malik. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ghaza Khaybar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk berperang menuju Khaybar. Saat itu prajuritnya siapa? Yang ikut Bai'atur Ridwan. Berarti jumlahnya 1.400 sahabat. Kenapa? Karena ini sudah dapat jaminan, sudah dapat lisensi dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Jadi memang ini sahabat-sahabat yang khusus. Enggak ada orang-orang munafik ya. Makanya Rasul meminta mereka pula yang nantinya menemani beliau menuju Khaybar. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat, sebetulnya kan tinggal ke utara gitu aja. Tapi Nabi minta supaya jalannya bukan langsung ke utara, tapi ke wilayah timur dulu. Jadi ngetanse, baru kemudian nanti ngalor. Kenapa? Nah, ini cerdasnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari utara, berarti kalau langsung dari depan Khaybar, itu kalau ada apa-apa, namanya Yahudi itu kan pengecut, kabur-kaburan. Mereka akan kabur lewat belakang menuju Syam. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa kok lewat timur baru ke utara? Itu lewat belakang, supaya nantinya mereka nggak ada yang kabur ke Syam. Kalaupun kabur maju ya dari depan, itu ke arahnya kan arah ke Madinah. Madinah sudah dikuasai oleh Muslim. Tapi kalau ke Syam, lebih repot lagi. Makanya nanti totalnya Yahudi betul-betul habis di wilayah Jazirah itu di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, betul-betul itu. Ya, karena Umar saat itu ingat sabda beliau, tidak akan ada kelompok besar beda agama di Jazirah ini. Nah, dihabiskan sekalian di masa Umar bin Khattab. Maka Rasulullah karena ini jalurnya jalur nggak biasa, beliau butuh guide. Ya, jadi ada penunjuk jalannya. Di pertengahan jalan, guide-nya beritahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mau masuk Khaybar dari wilayah timur ke utara, kita sedang ada di persimpangan jalan. Rasul ngersakne yang lewat mana dari jalan-jalan ini. Yang beliau tanyakan balik adalah, jalan itu apa namanya? Jalan itu apa namanya? Jalan itu apa namanya? Maka si guide ini menerangkan, kalau kita lewat jalan ini jalan orang-orang menyebutnya jalan Hazn. Nabi kemudian nggak mau lewat situ.
karena jalannya artinya sedih. Nabi menolak. Kalau lewat jalur yang ini namanya syihab, atau dalam makna Arab diantaranya yaitu api yang berkobar-kobar karena pertikaian. Nabi gak mau lewat juga ya. Jadi Nabi tanya lagi, ini jalannya apa, ini nama jalannya apa. Rasulullah SAW kalau mendengar nama jalannya itu buruk, Nabi gak mau lewat ya. Sampai nama jalan saja Rasulullah SAW ya pikir-pikir itu, hingga tinggal satu. Kata gaibnya, wahai Rasul, kalau ini juga engkau tolak, nggak ada jalan lagi. Mau mbak mau kita balik kemudian lewat jalur utama lagi. Lah apa nama jalannya itu? Nama jalan ini adalah marhab. Nama jalannya adalah marhab. Marhab itu aslinya nama tokoh Yahudi yang nantinya duel sama Ali bin Abi Thalib di perang Khaybar ya. Tokoh besar Yahudi namanya marhab. Tapi secara bahasa marhab itu kan artinya selamat datang ya. Antum biasa membaca spanduk kalau Ramadan kan ada marhaban ya Ramadan. Lah itu marhab artinya selamat datang. Maka Rasulullah SAW memilih jalan itu karena jalan ini memiliki nama yang cukup baik ya, seakan-akan menerima kedatangan Rasulullah SAW. Maka Nabi pun akhirnya melewati jalan itu. Nah, ketika Nabi sudah sampai masuk wilayah Khaybar, kan nggak ada yang tahu ini dari arah belakang. Tapi yang namanya manusia ya tetap ada. Di antara Yahudi itu tahu. Kemudian berteriak memanggil kaumnya bahwasanya Muhammad telah datang, Muhammad telah datang ya, teriak-teriak itu. Maka kemudian Rasulullah SAW membalasnya dengan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kharabat Khaybar, kharabat Khaybar. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul mundirin. Qalaha thalatha miraran. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW menyampaikan kalimat ini, kharabat Khaybar, kharabat Khaybar. Setelah bertakbir, beliau tegaskan itu, Khaybar akan hancur, Khaybar hancur, Khaybar hancur. Inna idza nazana bisahati qaumin, sesungguhnya kami ini kalau sudah turun di suatu kaum, maksudnya ini kaum siapa? Musuhnya, yaitu orang-orang kafir. Fasa'a sobahul mungdirin, maka buruklah pagi hari mereka ya. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan demikian? Karena orang tadi itu ketika teriak-teriak menjelekkan Rasul, menjelekkan kaum muslimin ya. Maka Rasul balas, yaitu ucapan-ucapan yang melaknat ya, ucapan-ucapan yang ya, ini namanya perang. Makanya nanti ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu duel ya, orang Yahudi yaitu marhab tadi, masya Allah sombongnya nggak ketuluan ya, dia banggakan nasabnya, dia banggakan kekuatannya. Maka ketika dia berhenti, ganti Ali yang ngomong, Ali kemudian berkata juga, fa'lam anni Haidarah, sammani ummi Haidarah. Ketahuilah juga
ibuku memberi nama aku Haidarah. Ya. Jadi Fatimah, yaitu istrinya Abu Thalib, memberi nama Ali, awalnya itu Haidar, artinya macan padang pasir. Ya, kemudian Ali terus mengatakan keahliannya, skillnya, ditakuti oleh musuh-musuhnya. Kalau dibilang, wih, kemaki no, sombong no Ali. Iya betul, tapi dalam kancah apa ini? Perang. Ya, musuh sombong, kita juga nggak kalah sombong. Kalau bahasa Betawinya, lo jual gue borong, kan gitu kan. Ya, jadi orang Yahudi teriak-teriak tentang keahlian mereka, kekuatan mereka, Ali juga tidak mau kalah. Ya, sombong di hadapan musuh Islam saat itu. Nah, ini boleh seperti ini. Lah baru di luar perang nggak boleh lagi. Ya, akhlak tercela lagi. Tapi kalau di tengah pertempuran nggak apa-apa, sombong di hadapan musuh untuk menjatuhkan mental. Ini bagian dari strategi. Baik. Maka kemudian ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berseru dengan ucapan-ucapan tadi, diikuti oleh kaum muslimin, para sahabat. Sahabat akhirat takbir juga, teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Khaybar, Khaybar. Terus kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegur mereka. Ya, innakum la tad'auna rabbakum summan wala bukma. Sungguh kalian ini tidaklah berdoa kepada Rabb kalian yang tuli, yang buta. Ya, kalian itu cukup, ya, nggak usah keras-keras kalau doa, nggak usah keras-keras, ya, kalau mengagungkan Allah, ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat. Nah, inilah, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur kaum muslimin ketika bersuara, padahal yang diucapkan adalah bagus apa buruk? Bagus. Ya, zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi Nabi ingatkan, kalian itu tidak berzikir kepada Tuhan yang tuli, enggak. Ya. Maka dari sini nantinya salah satu dalil oleh para ulama larangan untuk zikir secara berjamaah. Ya, apalagi dengan suara keras. Ya, dan di sisi lain yaitu kaidah bahwa ibadah itu nggak bisa sing penting apik, sing penting baik, itu nggak cukup. Karena ibadah itu harus ada contohnya dan tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, ini yang kadang banyak yang nggak terima. Ya. Diluruskan ketika zikirnya kurang pas atau doa-doa yang kurang tepat, karena ada yang tepat karena langsung dari lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi alasannya iki kan ape. Nah, itu jadi baik saja nggak cukup kalau itu nabrak dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena para sahabat sudah pernah melakukan itu dan ditegur sama Rasul. Ya. Maka Nabi pun kemudian masuk wilayah demi wilayah di Khaybar, karena Khaybar itu Yahudinya itu banyak dan disebutkan dalam kitab-kitab sirah, benteng Yahudi Khaybar itu ada 8. Ada 8. Nah, 8 ini terpecah
ada miliknya Yahudi Khaybar yang belum pernah ke Madinah atau nggak ada urusannya dengan Madinah. Ada yang Khaybar yang memang ada urusannya dengan Madinah. Siapa? Ya tadi yang terusir tadi. Qainuqa, Nadir, Quraidah. Maka Khaybar yang tidak pernah ada urusan dengan Madinah, mereka tahu mereka nggak akan menang. Mereka tidak akan menang karena mereka tahu itu di kitabnya itu, Tauratnya itu. Cari amannya mereka mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Mereka terima itu akhirnya ketika nanti sudahlah, damai aja lah. Kami siap bayar upeti, separuh dari hasil kurma kami akan masuk ke Madinah. Dan Rasul SAW terima itu. Berbeda dengan yang lainnya. Kalau Qainuqa, Nadir, Quraidah, wah mereka masih dendam itu. Mereka nggak mau keluar benteng. Akhirnya dikepung oleh Rasulullah SAW. Ya. Lah, ada yang menyebutkan sudah sepekan beliau ngepung, ada yang menyebutkan lebih dari 1 pekan. Ya, dan mereka masih kuat-kuat. Ternyata kuncinya orang-orang Khaybar itu di benteng mereka punya sumber mata air dari luar. Makanya kebutuhan air nggak pernah kurang, meskipun sudah dikepung 1 pekan. Dan yang membocorkan rahasia ini siapa? Yahudi yang tadi ada perjanjian dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi ini catatan yang lain ya. Yahudi itu dari dulu antar satu dengan yang lainnya aslinya juga sikut-sikutan. Ya, mereka berpecah belah. Makanya hadis perpecahan umat itu yang pertama Rasul sampaikan siapa? Yahudi yang pecah. Baru kemudian Nasara, baru kemudian kaum Muslimin. Dari dulu Yahudi itu kalau musuhnya kelihatan satu jelas Muslimnya, nah itu mereka bisa kerjasama, itu bisa kompak. Tapi kalau lagi internal, ya mereka aslinya juga ya, bermusuhan. Dan memang inilah salah satu dari pintu-pintu syaitan. Ya kalau sama Yahudi sih biarkan aja. Mereka musuh kita memang. Tapi kalau itu ada pada kita, nah ini ya, sama-sama belajar supaya tidak terjatuh. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Fawaid beliau, intabihu, hati-hati, min madakhilis syaitan, dari pintu-pintu syaitan. Syaitan itu punya pintu-pintunya untuk masuk kepada anak cucu Adam. Dan salah satu pintu yang besar dan berpengalaman sukses yang pertama adalah pintul ghadab, marah, emosi, jiwa yang gak stabil. Nah, itu pintu setan besar dan sukses. Kenapa? Karena dari situ nanti bisa terpecah belah itu. Contohnya bukan umatnya Rasul SAW saat itu atau Yahudi saat itu. Contoh yang paling pengalaman yaitu langsung dimulai dari anak Adam alaihissalam. Ya. Ayatnya ada, cuma namanya memang tidak disebut dalam Al-Quran. Ya, ketika Nabi Adam perintahkan anaknya untuk berkorban, kemudian
Satu Allah terima, satu Allah tolak. Nah, satunya kan mulai nggak terima, itu marah itu. Itu kan ayatnya. Ya, tapi kalau tafsirnya nanti baru ya, ada yang menyebutkan dua anak Nabi Adam melalui riwayat Israiliyat, satu bernama Qabil, satu bernama Habil. Nah, ketika Qabil sudah mulai emosi, sudah mulai marah, dia bisa mengucapkan la aqtulannak, aku pasti membunuhmu. Dan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 28, kita baca dulu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Jadi kisahnya gini, ini kan ucapan Habil. Menurut beberapa tafsir, ketika Qabil itu sudah mulai marah kepada Habil, maka dia cari adiknya ini atau saudaranya ini, kemudian dijotosi, diantemi pakai tangan kosong. Saudara sendiri dijotosi, diantemi tangan kosong, tapi nggak mati-mati. Ya, nggak mati-mati. Bahkan Habil menjawab dengan ucapan yang Allah abadikan dalam Quran surat Al-Maidah 28 tadi. Kata Habil, meskipun engkau pukul aku dengan tanganmu, engkau bunuh aku dengan pukulanmu, maka ketahuilah aku tidak akan membalas hal yang sama. Habil nggak mau melakukan hal yang sama. Inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini model ceritanya ya, Mas arep mbok jotosi kaya apa wis karepmu. Ya. Tapi yang namanya kesetanan, Qabil terus mukuli adiknya. Sampai kapan? Sampai iblis datang. Sampai iblis datang. Dan saat iblis datang itu dilihat oleh Qabil, iblis membawa 2 batu dan 1 ekor burung. Batu pertama taruh tanah, kemudian burung taruh di atas batu, batu kedua diuncalno neng burung. Apa jadinya? Tewas burungnya. Dilempar batu itu. Dan itu dipersaksikan di hadapannya Qabil. Ya. Jadi setan hari itu melakukan workshop pembunuhan. Atau kalau bahasa YouTube-nya ini judulnya tutorial pembunuhan perdana. Ya. Kenapa? Lihat di sini. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa ketika Qabil saking marahnya dan hasadnya kepada saudaranya mengucapkan la aqtulannak, aku pasti membunuhmu, itu kosakata membunuh itu sudah ada di otaknya Qabil, sudah ada di pemikiran Qabil, tapi cara teknis konsekuensi itu belum tahu. Ya. Jadi kalimat saya membunuh itu sudah ada, vocabulary-nya udah banyak. Bapaknya itu ahli kata-kata, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, Allah cerdaskan Nabi Adam, salah satu pengetahuan tentang al-asma, nama-nama, kata-kata. Itu Nabi Adam jagonya itu, dan turun kepada putra-putranya. Makanya kata membunuh
Itu sudah ada di otaknya Qabil. Tapi bagaimana teknisnya, seperti apa konsekuensinya, itu nggak tahu sampai kapan. Sampai langsung dicontohkan oleh iblis di hadapan Qabil. Pengen mateni dulurmu, uncali sawat watu. Dan ternyata berhasil. Qabil pun nanti akhirnya mengikuti iblis itu, ambil batu dipukulkan kepada Habil. Cuma nanti ada silang pendapat dalam kondisi sadar Habilnya atau dalam kondisi tidur Habilnya. Tapi sama-sama diuncali batu, meninggal jelas. Bahkan ketika Habil sudah meninggal, saya diuyak-uyak sama Qabil. Ya, kok dulurku gak ubah, diceluk kok ramuni. Kenapa? Ya karena belum tahu, itu kan kematian pertama di muka bumi. Ya. Jadi kata bunuh sudah tahu, kata mati sudah tahu, tapi bentuknya belum tahu Qabil, sampai diberikan contoh langsung oleh iblis. Berangkat dari apa tadi? Pintu ghadab, marah. Ya. Nah ini sebetulnya pelajarannya, jangan menormalisasi keburukan. Kalau kita sudah merasa ini kosakata buruk, ini kata nggak baik, ya itu jangan dinormalisasi. Apalagi kita yang sudah dewasa, sudah tua-tua, amankan generasi. Ya. Karena lumayan sukses nih iblis ini. Contohnya ya, contoh di lapangan, di antara ucapan kotor dari lisan, itu kan kita sepakat lah, mau orang tua zaman dulu sampai orang tua zaman sekarang itu kalau ada ungkapan anjing, bukan bahas hewan ini, tapi ucapan lisan yang kotor, mesti kita bilang itu buruk. Wong Jawa yang ngomong misuh, ya anjing, itu kita sepakat dalam hal ini. Tapi setan kan saking telatennya, sabarnya, ya, menggoda dan menjerumuskan anak keturunan Adam alaihissalam, itu sampai dibikin bicarane koyo-koyo alus. Maka kemudian mulai terbiasa itu anak-anak zaman sekarang untuk bisa mengucapkan baik di lisan maupun tulisan itu kata-kata kayak anjay, anjir, apalagi bejir, dan jir-jir yang lain. Dan saya tanya kepada yang tua-tua, ya orang-orang tua ini, itu kita kira-kira itu kata baik atau buruk? Buruk, buruk. Maka jangan menormalisasi, ya, anak-anak atau generasi kita, baik secara tulisan maupun lisan, dengan kalimat atau kata-kata ini. Mosok nunggu iblis tutorial, ya, untuk keburukan yang lebih besar? Jangan. Ya, cukup kalau kita sudah merespon itu negatif, sampaikan dan nasihati, ini adalah keburukan, tinggalkan, ganti. Ya, kan beda lisannya orang yang sudah ngaji dengan yang belum ngaji, itu jelas, harusnya jelas beda. Ya, yang sudah ngaji harusnya memperbanyak ucapan-ucapan yang sifatnya dzikir, astagfirullah, alhamdulillah, masya Allah, barakallah, tabarakallah, ya. Nah itu beda dengan yang belum dapat hidayah ngaji, ya, maka ucapannya banyak nggak jelasnya itu. Makanya sekali lagi, jangan menormalisasi keburukan, karena terkadang kita sudah tahu, sudah ngerti itu. Nah, secara fitrah ini buruk, ya, tapi kemudian kita nyantai karena sudah kebiasaan,
dianggap lumrah, ya, dan akhirnya betul-betul menjadi kebiasaan yang buruk di tengah-tengah kita. Para ikhwah sekalian, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman bahwa di otak kita itu ada yang namanya nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Kalau di terjemahan nasiyah itu cuma ubun-ubun. Tapi kalau bicara anatomi, nasiyah itu di sini. Jadi otak bagian depan yang fungsinya untuk merespon, ya, dari stimulus yang ada, yang nanti akan membawa ke bagian belakang otak yang belakang dalam, yang itu adalah storage. Apa boleh bahasa HP kan storage itu apa? Penyimpanan. Makanya kalau nggak pernah merespon kebaikan, nggak dikenalkan agama, nggak dikenalkan syariat, ya jatuhnya tadi kadzibatin khati'ah. Dia mudah dusta, mendustakan, berbuat salah, ingkar, maksiat, biasa aja. Ya. Nggak dikenalkan kebaikan. Jadi yang masuk ke dalam memori terdalamnya ya cuma maksiat. Ketemu barang apik malah bingung dia. Ya. Itu ayatnya. Dulu saya ingat salah satu dosen zaman saya masih di 11 Maret itu, salah satu profesor UNS itu nasihati kami di pasca dulu, pakai bahasa Jawa nasihatnya, karena tahu kita semuanya adalah guru-guru. Salah satu welingnya beliau itu, lek awakmu pengen gawe bocah-bocahmu, murid-muridmu koyo sengitan kae, bahasanya gitu ya. Kalau pengen mencetak murid-murid, anak-anak koyo sengitan kae, ya, antum nggak bingung loh. Posisi lokasi UNS itu kan lek etane berarti kan Juruk kan gitu, ya kan. Dulu belum Solo Safari Zoo, belum. Dulu ngertine pokoke Bonbin Juruk. Lek kowe pengen nyetak murid-muridmu kaya sing etan kae gitu. Maksudnya apa? Kalau pengen mencetak murid-murid yang seperti binatang, nah gitu loh. Maka sering-seringlah ajak ke mall. Ya, sering-seringlah ajak ke mall, ajak ke tempat hiburan yang isinya enak semuanya. Nggak perlu kalian ajak ke kampung-kampung nelayan, ya, daerah-daerah di situ ada orang miskinnya. Nggak perlu diajak nengok tetangga atau temennya yang sedang sakit. Nggak usah diajak berjuang, ya. Itu salah satu nasihatnya. Dulu sih rapatek, nggak tek nih ya. Tapi hari ini kerasa itu nasihatnya, masya Allah. Ya. Kenapa? Ya itu tadi. Jadi kalau otak itu diperlihatkan hanya sing enak tok, mall isinya kan barang-barang yang bikin kalap mata kan, kemewahan, branded, ya, tempat hiburan yang semuanya menyenangkan. Padahal hidup itu kan kayak gitu, harus imbang. Ada senang, ada susah, ada bahagia, ada perjuangan, sampai ke situ. Enggak, ini terus pokoknya sing enak tok. Akhirnya tadi kalau kita kaitkan dengan ayatnya nasihat, jadi ngeresponnya itu akhirnya ngendemnya kur enak tok. Ketemu barang susah langsung jeglek. Dan itu terjadi ya. Saya juga punya santri-santri, punya murid-murid 3-4 tahun yang lalu, ya, peraturan pesantren itu masih sampai sehari ini nggak boleh bawa HP. Kalau 3 tahun yang lalu sih masih dapat fasilitas, sampai tahun lalu itu masih dapat fasilitas HP untuk komunikasi kalau di jenjang kami.
Itu HP sing mereknya Apple gitu Mas. Bukan Apple, bukan Apple. Apple strawberry. Ya, sing kipete sik model tombol huruf 3 abjad. Jadi lek pengen nulis baca yo bene di ketuk ping pindho klutuk-klutuk. Nah, kuwi B. Ya kan? Lek pengen F yo ketuk ping 3 yang antara apa? A B C D E F, berarti klutuk-klutuk gitu. Kayak gitu. Ya, tapi baterainya Masya Allah itu sesasi lagi ngecas ping pindho cukup itu. Kuat sekali. Nah, itu supaya memang nggak banyak permainan di HP-nya itu, sehingga ketika dipakai santri pun aman. Tapi kan PR-nya itu nggak relate di anak zaman sekarang. Sehingga kan pembina asrama harus ngajari dulu, tutorial lagi tuh. Ya, pengen SMS orang tua kayak gini atau memilih kontak untuk ditelepon gini, diajari. Ya, jadi nulisnya ya seperti HP-HP ya dulu lah. Klutuk. Ya, dipencet, pencet. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Tapi tahun ini sudah nggak bisa lagi. Bahkan pesantren sudah meratakan, pokoknya HP-nya sudah Android semuanya. Meskipun itu fasilitas untuk komunikasi anak-anak. Kenapa? Karena ada peristiwa. Ada yang melatar belakangi. Banyak komplain dari para pembina asrama tahun ini ketika mereka ngajari santri-santri ya supaya bisa menggunakan dan mengoperasikan, ya diajarkan tadi ini. Nah, SMS gini loh, klutuk. Ya, pencet sekali untuk huruf apa, pencet 2 kali untuk huruf apa aja, pencet 3 kali untuk huruf apa aja. Itu baru diajari kangelan titik di gua HP-nya udah susah katanya. Ya, tuang apa ya? Susah katanya. Lagi diajari ngetik itu. Kenapa? Yang pertama sudah nggak lihat, yang kedua ya mereka sudah nggak ada effort perjuangan. Susah titik langsung geblak, Mas. Ya ini karena di belakangnya panjang urusannya. Terbiasa dengan semua hal yang enak. Sosial media, scroll, semuanya itu yang enak-enak. Ya kan? Lezat-lezat, nikmat, hedon, mewah. Ya. Semuanya serba instan. Sehingga diminta kesel didik, wegah. Itu terjadi. Ya. Nah, ini kalau mengacu kepada nasihatnya Imam Ibnu Qayyim, hati-hati terkait dengan pintu setan. Ini pintu setan berikutnya itu al-ghaflah. Selain al-ghadab, pintu setan berikutnya itu al-ghaflah. Baru yang berikutnya adalah asyahwah. Al-ghaflah, permainan yang melalaikan. Ya, hari ini juga sukses. Ya, iblis, baik itu setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia, mampu menjerumuskan anak Adam dari wilayah ini. Ya, makanya silahkan kalau ingin membahagiakan anak, membahagiakan keluarga itu nggak salah. Cuma hidup itu nggak harus semuanya terus enak kan, nggak Mas? Harus balance. Ya, kenalkan juga adanya kesenangan, ada pula kesedihan. Ada kesusah payahan untuk sebuah perjuangan menjadi kebahagiaan dan kesuksesan. Itu butuh itu. Fitrahnya manusia seperti itu. Ya, nggak harus senang terus, akhirnya mandep itu tadi. Hilang qanaahnya, hilang qanaah. Hari ini qanaah menjadi harga mahal. Ya. Ini Pak Tuto kalau di meja ini ada makanan berbagai macam. Ya. Lauk-lauk semuanya lengkap. Mung siji sing kurang, ora nek sambeli. Itu dari kacamata orang qanaah itu akan berucap alhamdulillah rezeki kok akeh men. Apa wae nek lagi leh mangan piye. Itu kalau qanaah. Tapi kalau sebaliknya ya beda. Lah iya. Panganan sak minim biyane. Leh masak apa ora ya kangelan, ngono sambel ritek ya kok ora enek. Jan itu. Itulah. Sama, pemandangannya sama. Tapi di sudutnya orang qanaah dan sudutnya orang rakus itu beda. Ya, dan binatang itu sifatnya yang tadi. Yang cuma enak-enak tok, tapi rakus.
Ya, dan itu betul. Ya, Al-Qur'an mengatakan ulaika kal an'am balhum adul. Yang cuma golek enak itu ya cuma hewan, binatang. Makan, berkembang biak, itu hewan. Gak ono ceritane pitik musyawarah bareng-bareng gimana token listrik kandang kita sudah bunyi, kan nggak mungkin itu. Ya, makanya tadi nasihat beliau, ya kalau pengen mencetak generasi seperti binatang, ya hadapkan ke semua yang enak-enak. Tidak pernah dikenalkan ya sesuatu yang mungkin ya menstimulus jiwa yang sedih, ada simpati, empati dan lain seterusnya. Nah, inilah bangsa Yahudi yang mereka termakan dendam dengan kaum muslimin sehingga mereka tidak menyerah sebelumnya, ya, sampai kemudian nantinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pilih Ali bin Abi Thalib untuk membawa bendera atau panji membuka benteng Khaybar sampai ditaklukkan. Demikian kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.